Kalau dikasih baju, beras boleh terima? Boleh. Tapi dikasih. Urusan pangkah yang lain pun tak apa. Pangkah tuh, bahasa Melayu itu, pangkah tuh pilih yang lain. Enggak berdosa kita, enggak lah, kan dia ngasih. Kecuali kalau dibilangnya, aku kasih baju, kasih beras, harus kau pilih 02. Ya, nah itu baru tak bisa terikat. Kalau diundang kita ada kampanye, dapat beras, dapat baju, dapat minyak, datang ibu-ibu. Ya urusan memilih itu nanti, itu mau pilih dia atau enggak, suka-suka hati kita lah. Jadi kata profesor, ada guru saya orang Malaysia ya, ketika kita dapat bantuan-bantuan semacam itu, tak apa, terima saja. Tapi nanti pemilihan pangkah yang lain, pangkah yang lain, cucuk yang lain. Kita kan dikasih hadiah, bukan kita nak minta, dan tidak bersyarat harus pilih dia, tidak. Kalau disuruh bersyarat pilih dia, tak usah diterima, money politik kata. Gitu. Dah ya, itu selingan-selingan aja untuk kita supaya kita lebih jangan terbawa suasana-suasana panas perpolitikan yang nggak jelas ya, khususnya yang dari kota Medan, karena bentar lagi mau pemilihan wali kota ya wali kota ya. Terserah mau pilih nomor siapa, nomor berapa, terserah. Yang penting jangan kampanye di masjid ya. Silakan itu baca kitab Tanbihul Qaul Al-Hasis, sampai dikatakan oleh ya, daripada salah seorang habib, berjualan di masjid itu kan tak boleh. Sampai orang yang berdagang di dalam masjid didoakan Nabi supaya perdagangan itu bangkrut, nggak dapat untung. Nah, orang yang kampanye di dalam masjid seolah dia berjualan di dalam masjid. Makanya maaf ya, mungkin ya ilmu cocokologi, kenapa kalah itu 02? Orang banyak kampanye di masjid. Ya, didoakan Nabi langsung, memang orang yang berjualan di masjid itu ya akan mengalami kebangkrutan, yang nggak mendapat keuntungan, kalah ya. Baik, intinya jangan masjid untuk tempat kampanye, masjid untuk tempat mengaji ya, untuk tempat ibadah, bukan untuk tempat kampanye. Orang pintar sekarang banyak, tapi orang yang punya nalar yang jernih itu sedikit. Nah baik, kembali tadi ke masalah apa tadi? Jirim, jisim, jauhar arat. Nah makanya kenapa orang yang mengatakan Allah punya tangan itu termasuk jisim tidak? Termasuk jisim. Makanya dikatakan mereka berpaham mujassimah. Ya, orang yang berakidah mujassimah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka beranggapan Allah punya kaki, punya tangan, punya wajah. Yadullaha fawqa aydihim di dalam Al-Quran. Ada kata yadun. Yadun itu artinya kan tangan. Jadi mereka menafsirkan ayat yadullaha fawqa aydihim, mereka mengatakan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi memang mereka meyakini Allah punya tangan. Tangan itu kan jisim. Sementara di dalam ayat yang lain Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun, dan tidak ada yang menyerupai sesuatu pun bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau dikatakan Allah punya tangan, berarti Allah sama lah seperti kita. Makanya pemahaman itu disebut paham mujassimah, menyimpang ya, paham yang menyimpang. Jadi di masyarakat sekarang udah banyak berkembang pengajian-pengajian tafsir Al-Quran, tapi nggak pakai kitab tafsir, menafsir-nafsirkannya dengan logika sendiri, atau cuma bermodalkan Al-Quran terjemah. Al-Quran terjemah dengan tafsir beda ya, jauh sangat berbeda. Cuma bermodalkan Al-Quran terjemah, kemudian dipaham-pahamkan sendiri. Akhirnya muncul pemahaman baru, innama yakhsha min ibadihil ulama, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ayat tentang ulama sampai ada yang mengartikan ya ular, kambing, ya asal takut kepada Allah dia ulama. Itu gara-gara nggak belajar ilmu tafsir. Ya, menafsir-nafsirkan ayat sesuka hati. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dan hadis
ya, padahal dia tidak memiliki ilmu, maka dia telah menyediakan satu tempat di dalam neraka jahanam. Jadi nggak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis. Nah, itu tadi sembarangan dia menafsirkan Al-Quran. Dah baik. Jadi arad itu sifat yang mensifati jisim dan jirim, bergerak, diam, ya, warna, itu termasuk arad. Nah, ini masih kaji dasar itu tentang, ya, masalah tauhid. Dan yang mustahil, lihat kitabnya. Jadi wajib. Hukum akli yang pertama itu wajib. Wajib itu sesuatu yang pasti ada, tak mungkin tak ada. Itu namanya wajib. Nah, wajib itu terbagi berapa tadi? 2. Wajib doruri dan wajib nadhari. Wajib doruri itu sesuatu yang mudah dipahami, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, itu mudah dipahami. Dan wajib 1 tambah 1 itu 2. Nah, itu namanya wajib doruri. Wajibkah Allah memiliki sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis? Wajib. Itu namanya wajib nadhari. Nah, itu dia. Contoh yang wajib doruri adalah tahayyuz lil jurmi. Nah, tadi kita jelaskan ada jirim, jisim, jauhar dan araf. Beginilah mengaji tauhid. Makanya banyak orang malas ngaji tauhid. Pertama ngantuk, kedua susah paham. Makanya orang ahli tauhid ini langkah. Ya, kalau di masyarakat itu lebih digemari pengajian-pengajian apa? Fikih daripada pengajian tauhid. Memang susah nih mengajarkan tauhid. Aqaidul Iman 50 ini susah. Kalau kita nggak berguru, jaminlah nggak paham. Contoh tadi lah tahayyuz lil jurmi. Apalah itu tahayyuz jurmi? Kalau kita tak mendapat penjelasan dari guru, tak tahu kita apa maksud tahayyuz lil jurmi itu. Pelan-pelan. Yang penting kita hadir, ngaji, paham nggak paham itu urusan Allah. Ya, yang penting hadir aja dulu kita ke majelis itu. Karena yang memberi pemahaman itu Allah, bukan guru. Dan yang mustahil. Jadi wajib udah kita bahas, sekarang mustahil. Karena hukum akli tadi berapa? 3. Ya, hukum akli 3. Dan yang mustahil itu yaitu barang yang tiada terupa oleh akal adanya, melainkan tiadanya. Yakni tiada menerima akal adanya, seperti sunyi jirim itu daripada mengambil kadarnya daripada lapang. Nah, mustahil itu kebalikan dari wajib. Kalau wajib tadi sesuatu yang pasti ada, mustahil dia tidak ada. Allah itu pasti ada, berarti wajib. Adanya Allah Ta'ala itu hukumnya wajib. Namanya wajib nadhari. Mustahil kebalikannya. Mustahil itu sesuatu yang tidak mungkin ada. Kalau ada nggak masuk akal, tak diterima akal akan adanya. Jadi mustahil itu kebalikan daripada wajib. Wajib sesuatu yang pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Kalau mustahil sesuatu yang tidak mungkin ada, akan kebalikan dia daripada wajib. Sama, mustahil itu 2 juga. Ada mustahil doruri, ada mustahil nadhari. Mustahil doruri contohnya mustahil benda ini tidak mengambil ruang kosong baginya. Tahayyul jurmi tadi itu kan wajib bagi benda. Ini apa tadi? Tisu. Tisu ini seginilah besarnya. Ini ruang hampa, ruang kosong. Maka wajib bagi benda ini mengambil ruang kosong seukuran dirinya, yang disebut tahayyul lil jurmi. Itu kan wajib. Maka kalau mustahil itu tidak mungkin benda ini tidak mengambil ruang kosong seukuran dirinya. Nah, itu kan kebalikannya. Itu namanya contohnya apa tadi? Mustahil doruri. Kalau mustahil nadhari, mustahil ada serikat bagi Allah. Serikat itu sekutu, anak, istri, itu mustahil ada bagi Allah. Mustahil
tidak Allah punya istri? Mustahil. Mustahil juga Allah punya anak, karena udah jelas di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas, enggak punya anak, enggak punya istri. Jadi akan bila dikatakan Allah punya anak, atau Allah itu anaknya ini, anaknya Tuhan, atau anak ini, anak itu mustahil. Yes. Itu namanya sekutu. Cuma kalau saya tanya gini, mampu tidak Allah menciptakan anak dan istri untuknya? Mampukah Allah menciptakan anak dan istri baginya? Nah itu dia. Itu jawaban menjebak itu pertanyaan. Kalau dijawab mampu salah, tak dijawab tak mampu juga salah. Jadi jawaban yang betul apa Ustaz? Sifat kudrah tidak ta'aluk kepada yang wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Maksudnya gimana? Mengaji terus. Nanti sampai pembahasan sifat kudrah. Ya. Sepintas kalau nggak belajar tauhid, ketika kita ditanya orang, mampu tidak Allah menciptakan anak dan istri untuknya? Pasti kita jawab, oh mampu lah. Jangankan anak dan istri untuk Allah Ta'ala, kan gitu. Menciptakan alam yang begitu besar gini aja pun Allah mampu. Kecil, apalagi menciptakan anak dan istri bagi Allah, mampulah, gampang itu. Salah jawaban itu. Berarti kita menganggap Allah punya sekutu nanti. Sementara udah jelas la syarikalah. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kita katakan mampu Allah menciptakan anak dan istri baginya, berarti kita berkeyakinan Allah punya serikat atau punya sekutu. Apa hukumnya? Kafir hukumnya. Kan bahaya tuh pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Saya ngajar di Unifa, padahal bidang mata pelajaran yang saya ampuh adalah bidang fikih, kitab Minhajul Thalibin dengan kitab Nahwu yaitu Al-Kawakibud Duriyah. Jadi ilmu yang paling saya sukai memang tauhid dan nahwu. Kalau fikih itu sekedar-sekedarnya aja itu. Ya, walaupun taunya orang-orang oh itu fikihnya bagus gitu. Paling cuma sikit-sikit tahunya kalau masalah fikih. Lebih suka masalah tauhid. Jadi ada seorang murid saya nanya ke saya, Ustaz, saya mau nanya. Ya, silakan. Allah mampu nggak menciptakan batu yang lebih besar darinya? Coba. Anak aliyah kelas 1 bertanya seperti itu. Mampu nggak Ustaz Allah menciptakan batu yang lebih besar darinya? Awak guru fikih ditanya masalah tauhid. Ya. Makanya ulama itu memang kayak Imam Syafi'i, spesifikasinya itu di bidang apa? Fikih. Tapi bukan berarti Imam Syafi'i nggak paham tauhid, nggak paham tasawuf, nggak paham hadis. Salah besar kita. Imam Syafi'i menfatwakan sholat subuh pakai kunut. Datang mereka, kami nggak berkunut, bid'ah. Mana dalil kalian pakai kunut? Hadisnya ini. Oh, kami mau hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kami hadis kalau nggak riwayat Imam Bukhari dan Muslim nggak mau pakai katanya. Belum lahir lagi Imam Bukhari, Imam Syafi'i udah nyusun kitab hadis. Namanya kitab Musnad Asy-Syafi'i. Bahkan mazhabnya Imam Bukhari adalah mazhab Syafi'i. Jadi analogi apa yang mereka pakai kayak begitu? Nah, jadi ulama itu rata-rata menguasai hampir semua fan ilmu. Tapi mereka punya spesifikasi masing-masing. Imam Syafi'i spesifikasinya di bidang ilmu fikih. Bukan berarti Imam Syafi'i nggak paham tauhid, nggak paham hadis, nggak paham tafsir. Karena untuk jadi ahli fikih itu memang harus menguasai itu semua. Ya, kalau untuk jadi ahli fikih lebih berat syaratnya, harus menguasai semua itu tadi, apalagi dia seorang mujtahid. Nah, tapi ya memang begitu, guru-guru kita pun ada spesifikasi masing-masing. Ada yang di bidang fikih, usul fikih, ilmu alat, tauhid, ya, punya spesifikasi masing-masing. Tapi bukan berarti nggak paham yang lain. Jadi saya ngajar fikih, ditanya tauhid. Mampukah Allah menciptakan batu yang lebih besar baginya? Apa jawabannya? Coba kita berpikir. Kalau ditanya mampukah Allah
Allah menciptakan batu yang lebih besar darinya? Pertanyaan itu pun salah. Di mana letak salah pertanyaan itu? Tak pantas pertanyaan itu dinisbahkan kepada zat Allah. Kenapa demikian? Berarti yang bertanya meyakini Allah Maha Besar, kan gitu. Besar Allah di situ besar berukuran. Sebesar gunung Uhud kah? Sebesar bulan kah? Kan gitu. Karena kan pertanyaannya coba, mampu tidak Allah menciptakan batu yang lebih besar darinya? Kan arahnya besar kepada ukuran. Sementara makna Allah Maha Besar bukan besar seukuran. Sebesar apalah ukuran Allah Ta'ala? Kalau bumi aja sebesar ini, kan gitu kan? Apa Allah lebih besar dari bumi ini? Karena gak mungkin kalau dia lebih kecil dari bumi, dia bisa menciptakan yang sebesar ini. Akhirnya gila lah, cakep-cakep lah sama pohon pisang sendiri. Bukan salah kaji tauhidnya, salah dia. Ya, mencari Tuhan tapi tak berguru. Makanya banyak tuduhan di luar sana, ngaji apa tempat Ustaz Peri? Ngaji tauhid. Tauhid apa sifat 20? Jangan belajar sifat 20, bikin gila itu. Tak pernah sejarahnya orang belajar sifat 20 bikin gila, tak ada. Justru orang tak belajar itulah yang gila. Kenapa? Gimana dia mau kenal Allah Ta'ala kalau dia tidak belajar sifat-sifatnya? Paham? Jadi yang gila itu karena belajar tak pakai guru. Nah, itulah Allah Maha Besar. Seapalah besar Allah Ta'ala. Nah, itulah kayak gitu dicari. Akhirnya itulah dapat karomah dia. Bisa cakap sama dinding, bisa cakap sama pohon pisang, ya, batu-batu rumput itu pun dia aja bercakapnya. Nah, dapat karomah dia. Gila. Bukan salah kaji tauhidnya, salah dia. Orang udah di dalam hadis sudah disebutkan jelas. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Tafakurkan, pikirkan ciptaan-ciptaan Allah, jangan zat Allah yang kau cari-cari. Gila lah. Makanya belajar tauhid pakai guru. Nah, orang yang tak belajar tauhid pun lebih parah, lebih salah. Dituduhnya pula awak yang mengaji sifat 20 kayak gini, gila. Ya, nah itu bahaya kan itu, fatwa kayak begitu tuh. Jangan belajar sifat 20, bikin gila. Itu pernah kejadian itu. Almarhum guru saya Ustaz Hafiz Yazid ditanya oleh seorang jemaah tentang masalah itu. Ada ustadz yang mengatakan bahwasanya masih hidup ustadznya sekarang ini. Belajar sifat 20 tuh bikin gila. Merah padam wajah beliau. Marah, beliau putih kali kulitnya, marah. Jadi kalau marah merah betul wajah beliau. Apa kata beliau? Orang yang tak belajar tauhid itulah yang gila. Sambil dibentaknya. Kalau tak mampu mengajarkan tauhid ini, jangan disalahkan ilmunya. Otak dia tuh yang tak mampu. Itu beliau kalau marah kayak begitu, ganas. Ya, salah betul-betul, gak ada cerita. Jadi sisi ustadz yang mengatakan belajar sifat 20 bikin gila ini, dia baca kitab pun tak pandai. Ya, baca kitab pun tak pandai. Nah, artinya tak mampulah dia mengajarkan sifat 20 ini. Jadi untuk menyelamatkan reputasinya di tengah masyarakat karena sering masuk TV, ya, dibilanglah ke jamaah, nggak boleh belajar sifat 20 tuh bikin gila. Nah, jadi kalau kita tak mampu belajarnya bukan salah ilmunya, otak kita yang tak mampu. Jadi jangan salahkan otak, jangan salahkan ilmunya, salahkan apanya? Salahkan otak awak. Terlalu banyak makan micin. Dah, kembali lagi. Jadi mustahil itu dua, doruri dan nadori. Contoh yang paling mudah, yang doruri. Mustahil benda ini tidak mengambil ruang kosong seukuran dirinya. Ya, pasti tahayus lil jurmi. Dan contoh mustahil nadori, ada sekutu bagi Allah. Sekutu itu maksudnya, ya, ada anak dan istri bagi Allah, ada penolong Allah. Malaikat, Allah butuh tak kepada malaikat? Ada malaikat penurun hujan, malaikat, ya, pencabut nyawa, malaikat masing-masing punya tugas masing-masing. Apakah dengan adanya malaikat itu menunjukkan Allah berhajat atau butuh kepada malaikat itu?
Kalau dikatakan Allah berhajat butuh kepada malaikat, itu rusak iman kita. Padahal kan jelas tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi Allah menciptakan malaikat itu bukan berarti Allah tak mampu mengerjakan sendiri, mengatur semuanya. Ya, bukan begitu maksudnya. Allah tak butuh pembantu, bukan berarti Allah tak butuh, ya. Allah tak butuh pembantu bukan berarti Allah tak punya pembantu. Itu kata almarhum guru saya. Allah tak butuh pembantu, Allah tak butuh malaikat, bukan berarti Allah tak punya malaikat. Baik. Yang ketiga, lihat kitabnya. Dan yang jaiz itu barang yang sah adanya, yakni terupa akal adanya, dan tiada seperti jirim sah pada akal. Ya, sah pada, lompat apa enggak tuh bacanya? Sah pada akal mengambil satu yang tertentu daripada bergerak atau diam. Ya, seperti bukat umpamanya diam selama-lamanya, atau bergerak selama-lamanya seperti bulan dan matahari bergerak selama-lamanya. Jaiz, wajib, mustahil, jaiz. Tentang urutan ini pun ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengurutkan wajib, mustahil, jaiz. Ada ulama yang mengurutkannya wajib, jaiz, mustahil. Tentang urutannya pun dikaji oleh para ulama. Wajib, mana yang bagus urutannya? Wajib, mustahil, jaiz, atau wajib, jaiz, mustahil. Jaiz, mustahil di urutan terakhir. Pendapat kedua, yang paling bagus wajib, jaiz, mustahil urutannya. Kenapa? Karena mustahil itu sesuatu yang tak layak bagi Allah. Misalnya wujud artinya ada, wajib Allah itu ada, maka sifat mustahilnya adalah adam. Mustahil Allah itu tiada. Ketiadaan bagi Allah itu kan tak mungkin. Mana mungkin Allah tak ada? Itu kan mustahil. Kemudian wahdaniyah misalnya, artinya esa. Mustahil Allah itu punya sekutu, punya anak, punya istri. Nah, itu kan mustahil. Ada anak, ada istri bagi Allah itu mustahil. Sesuatu yang mustahil itu adalah sesuatu yang tak layak bagi Allah. Maka secara urutan yang bagus, wajib, jaiz, mustahil. Tapi kalau di kitab-kitab tauhid pada umumnya, wajib, mustahil, jaiz. Kenapa? Lebih mudah memahamkannya. Begitu dibahas sifat wajibnya, sifat wajib yang pertama wujud, maka lawannya adam. Adam artinya tiada, wujud artinya ada. Artinya wajib kita yakini Allah itu ada. Ya, maka lawannya adalah mustahil Allah itu tidak ada. Biasa langsung disambung seperti itu, wajib, mustahil, supaya mudah dipahami. Qidam, baqo, lawannya apa, seperti itu. Jadi tentang urutannya, ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengurutkannya wajib, mustahil, jaiz. Ada yang mengurutkannya wajib, jaiz, mustahil. Jadi jaiz itu apa? Jaiz itu sesuatu yang boleh terjadi, boleh tidak. Ya, kalau wajib sesuatu yang wajib terjadi, mustahil sesuatu yang tidak mungkin terjadi, jaiz sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Bagi Allah Ta'ala tidak ada yang wajib bagi Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala semuanya jaiz. Maksudnya bagaimana? Contoh, ada orang beribadah gak pernah buat dosa, tidak wajib bagi Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Ada orang berbuat maksiat, gak pernah beribadah, tidak wajib bagi Allah memasukkan dia ke neraka. Itu namanya jaiz. Kenapa? Karena tidak ada yang wajib bagi Allah. Andai kata ada orang berbuat ibadah, dimasukkan ke dalam neraka, ada orang berbuat maksiat, dimasukkan ke dalam surga, itu jaiz bagi Allah Ta'ala. Karena tak ada yang wajib bagi Allah Ta'ala.
semuanya jais. Nah, makanya jais itu juga terbagi dua. Jais doruri dengan jais nadori. Kalau contoh yang tadi, tidak wajib bagi Allah memasukkan orang yang beribadah ke dalam surga, dan tidak wajib memasukkan orang yang berbuat maksiat ke dalam neraka. Itu jais, namanya jais nadori. Jadi gak ada yang wajib bagi Allah. Kalau begitu kita paham, kalau tak ada yang wajib bagi Allah, maka kita pahami bahwa kalau kita bekerja, rezeki kita sikit, ya terserah Allah. Karena memang tak ada yang wajib bagi Allah. Bukan berarti awak kerja mati-matian, wajib Allah memberikan awak harta yang melimpah. Ada orang kerja sikit, harta banyak. Ada orang kerja banyak, arti hartanya segitu-segitu aja. Nah, itu semua karunia daripada Allah Ta'ala. Ya, karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada yang wajib. Jangan disangka nanti kita protes, ya Allah, aku udah kerja dari pagi sampai malam kok gini-gini aja hidupku, sholat pun gak pernah aku tinggalkan. Sementara tetangga itu entah apa-apa dibuatnya, tapi banyak aja hartanya. Seolah-olah kita memprotes kebijakan Tuhan. Itu tak layak kita lakukan. Kenapa? Memang bagi Allah Ta'ala tak ada yang wajib. Seperti tidak wajib, maaf nih, di kitab ada juga contohnya, memberikan keturunan bagi orang yang menikah. Buktinya orang belum menikah belum punya keturunan. Berarti kan jais. Jadi gak usah terlalu banyak mengeluh tentang berbagai macam warna-warna kehidupan di dunia ini. Karena memang tak ada yang wajib bagi Allah, jais. Kalau kita pahami ini, maka jauh hati kita dari perasaan mengeluh akan apa yang ditetapkan Allah kepada kita. Memang tak ada yang wajib bagi Allah, jais semuanya. Apa yang kita kerjakan? Apakah wajib Allah memberi balasan? Tidak juga. Ya. Udah kita ngaji puluhan tahun, segitu-gitu aja ilmu kita. Ya, jais lah bagi Allah Ta'ala. Ada orang yang baru setahun ngaji, pinternya setengah mati. Jais gak bagi Allah Ta'ala? Jais. Jadi jangan protes, jangan disalahkan gurunya. Aku gak paham. Orang enak ustate, orang enak guyu-guyu nih. Ngaji tauhid kok mau lucu-lucu. Awak ngaji tauhid supaya kenal Tuhan, bukan supaya kenal lucu-lucu. Ya, memang begitu ngaji tauhid. Tegang ya, serius. Karena yang dibahas itu akidah, iman. Kalau cerita iman awak pun ketawa-ketawa, gimana lagi lah kita coba dengan Allah Ta'ala nanti. Paham? Masalah yang dibahas masalah serius, masalah akidah, keimanan. Bisa pula ketawa-ketawa. Macam tak serius awak beriman kepada Tuhan. Betul-betul. Jadi kalau ngaji fikih ya mungkin ada lucu-lucunya, biasa. Ya, khilafiyah. Kalau ngaji tauhid memang begitulah, serius. Nah, udah, jadi tak ada yang wajib bagi Tuhan intinya. Ya, tidak ada yang wajib bagi Allah, jais. Jangan protes ya ketika kita diberi rezeki seadanya, sementara orang yang tidak beribadah diberi rezeki yang banyak. Di mana keadilanmu Tuhan? Sampai dia mengatakan kepada kawannya, Allah Ta'ala enggak adil kepadaku. Kenapa Allah Ta'ala kau berkata seperti itu? Ya, aku sholat tak pernah tinggal, kerja aku rajin, tapi begini-begini aja hidupku. Coba kau tengok si fulan itu, sholat tidak makmur hidup dia. Di mana keadilan Tuhan? Nah, di sini kita nggak paham konsep keadilan bagi Allah itu, kita nggak pahami. Konsep adil bagi Allah dengan konsep adil bagi makhluk jelas berbeda. Konsep adil bagi makhluk, bagi manusia, saya punya uang 100.000 rupiah, kepada si A saya beri 50, kepada si B 50, adil nggak? Itu konsep adil bagi manusia. Tapi konsep adil bagi Tuhan, ya, Allah bebas berbuat sekehendaknya. Itulah konsep adil bagi Tuhan. Nggak ada yang bisa ngatur Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau kita katakan Tuhan itu tak adil dengan diri kita, itu pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan.
Karena beda konsep adil bagi Allah dengan konsep adil bagi makhluk. Kenapa dia seperti itu? Karena lemah iman. Kenapa lemah iman? Karena tak kenal Tuhan. Intinya kalau kita kenal Tuhan, sedikitlah mengeluh akan ketetapannya. Itu kesimpulannya inti belajar tauhid nih. Kalau semakin kenal Tuhan, semakin sedikit mengeluhnya. Ya, semakin sedikit mengeluhnya. Kalau semakin banyak mengeluhnya, semakin menunjukkan makin tak kenal dia kepada Tuhan. Udah jalani aja hidup ini. Udah ada yang ngatur, kita tinggal ngejalani ibadah aja yang perlu. Ibadah. Ya, kerja, diberi banyak, tak diberi banyak, yang penting usaha. Ya, seperti itu. Nah, jadi itulah 3 konsep hukum akli. Baru mukaddimah nih pembahasannya. Jadi ada wajib, mustahil, jaiz. Maka dikatakan tadi oleh Imam Al-Haramain, orang yang tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz bagi Allah, maka dia bukan orang yang berakal. Pelan-pelan lah kita belajar tentang yang 3 ini, wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan sifat wajib yang pertama. Ya, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas sifat wajib yang pertama, yaitu wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Itu sifat wajib yang pertama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya itu dulu. Ya, kalau ada yang kurang jelas ingin dipertanyakan, dipersilakan. Saya tahu jawabannya dijawab, nggak tahu saya bilang nggak tahu. Saya kembalikan kepada moderator kalau ada yang mau ditanya. Nggak terasa ada jam 10 ya. Izin tanya Ustaz. Yes. Tadi saya sampaikan kan bahwa ketika seseorang tidak mempelajari ilmu tauhid aja murtad Ustaz ya. Kafir itu Ustaz. Gimana Ustaz ya? Orang yang tak mempelajari ilmu tauhid mustahil terhindar dari kesyirikan. Terhindar dari kesyirikan. Jadi gini Ustaz. Kadang ada orang yang berpikir ada orang kafir gitu lah Ustaz. Kemudian baik. Terus dia bilang gini, dia orang kafir aja baik, gak mungkin lah Allah masukkan dia ke neraka, orang baik kok, katanya gitu. Tapi mungkin walaupun masuk surga, pinggir-pinggirnya masuk lah itu karena baiknya. Ada orang muslim yang berkeyakinan seperti itu Ustaz. Apakah jatuh kepadanya murtad, kekafiran, atau gimana Ustaz? Dan andai dia tergolong pada kemurtadan, dia jadi imam Ustaz, apa hukumnya kita sholat berjamaah dengan imam yang berkeyakinan seperti itu? Sekian Ustaz. Ada orang berkeyakinan orang kafir tapi baik. Jadi orang muslim ini berkeyakinan orang kafir yang baik itu gak mungkin dimasukkan Allah ke dalam neraka. Paling gak masuk surga pinggir-pinggirannya, begitu Ustaz ya. Nah, dan orang yang muslim kalau dia jahat neraka gitu. Intinya yang orang kafir ya. Disebut di dalam kitab Majmu' Syara' Al-Muhadzab jilid yang kedua, karya daripada Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, atau yang masyhur dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Orang kafir kalau dia berbuat baik, ya, orang kafir berbuat baik tidak akan diberi ganjaran pahala apapun sampai dia mukmin. Dan bila dia masuk Islam, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di masa dia kafir itu baru diberikan ganjaran pahalanya. Ya, nah, itu keterangan daripada Imam An-Nawawi dalam kitab apa tadi? Syara' Al-Muhadzab. Orang kafir banyak sedekahnya, sosialnya.
Ya, sosialnya banyak, rajin membantu orang-orang susah, orang kafir dia tapi. Apakah kebaikannya itu diberikan ganjaran pahala oleh Allah? Tidak, karena dia kafir. Karena syarat diberikan pahala itu adalah mukmin. Jadi kalau ada orang berpendapat bahwa orang kafir yang baik, ya baiklah orangnya. Dia berpendapat bahwasanya orang kafir itu nggak mungkinlah dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ya, kalau ditinjau dari kaji tauhid, dari hukum aklinya itu tadi, ya jaiz bagi Allah Ta'ala. Cuma kalau dia yakinkan, dia patenkan hal itu, itu kan dipatenkan dia itu, jatuhlah dia kepada ahlul bid'ah, ya ahli bid'ah. Jadi sholat berjamaah kepada dia itu tak dapatlah pahala jamaahnya. Pertanyaannya, apakah orang itu jatuh murtad atau tidak? Ya, tentang orang yang beriktikad orang kafir berbuat baik, yang masuk surga karena kebaikannya itu. Tentang status keimanannya saya tak berani ya memfatwakan tentang kemurtadannya ataukah rusak imannya. Paling tidak jatuh kepada ahlul bid'ah. Ya, karena masalah akidah ini hati-hati, nggak boleh juga sembarangan kita. Nggak sependapat sedikit kafir, beda pilihan kafir, munafik, bahaya itu. Ya, beda pilihan munafik, kafir berbahaya. Nah, jadi jelasnya seperti itu keterangan daripada Imam Nawawi. Orang kafir sebaik apapun dia kepada manusia, banyak pun kebaikan dan kebajikan-kebajikannya, tidak akan menjadikan kebajikan-kebajikan itu menjadi penyebab dia masuk surga. Ya, walaupun pinggir-pinggir, nggak ada itu kayak begitu. Orang kafir, bahkan orang Islam, maaf, sebanyak apapun dosanya dilakukan kepada Allah Ta'ala, asal ada iman di dalam hatinya, asal dia Islam, ujung-ujungnya masuk surga juga. Itu ada dalilnya. Ya, orang Islam berbuat jahat seperti apapun, banyak semacam apapun dosanya, ya, asal dia beriman kepada Allah, Rasulullah, dia Islam, ujung-ujungnya masuk surga juga. Tapi jangan pula beralasan kita, kalau begitu buat dosa lah tuh. Yang penting kan Islam. Kau sangka masuk neraka tuh sodoh? Setitik api neraka jatuh ke bumi ini dah hangus, hancur dunia nih. Jasad kau yang kecil segini pula nak dicampakkan ke api neraka. Jangan coba-cobalah kepengen masuk neraka. Ya, lamanya di neraka tuh 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi intinya maksudnya begini, orang yang banyak dosa dulu masa lampau jangan berkecil hati. Apakah Allah mengampunkan dosaku? Jangan begitu. Ya, diampunkan Allah Ta'ala dosa kita kalau sungguh-sungguh kita bertobat kepada Allah Ta'ala, sebanyak apapun dosa kita. Ambil pelajarannya jangan di situ, jangan sebaliknya. Oh, kalau begitu buat dosa banyak-banyak lah, yang penting Islam. Nah, itu salah persepsi. Nah, jadi yang bisa dipetik hikmahnya, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, dosa-dosa di masa lalu kita, kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, insya Allah kita jadi ahlul jannah, ahli surga. Amin. Semoga semua di sini kita berkumpul di padang mahsyar nanti, ketemu lagi di sana, ya, di barisan ya para pecinta Rasulullah SAW, dan sama-sama kita semua nanti masuk ke dalam surga. Jadi jelasnya tentang pendapat yang mengatakan bahwasanya orang kafir kalau buat baik, ya, itu bisa menjadi penyebab dia masuk surga walaupun di pinggir-pinggirnya belum ada keterangan di kitab kayak begitu. Yang namanya orang kafir ya tetap kafir, khalidina fiha, masuk neraka khalidina fiha, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kira-kira satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup dengan doa. Udah. Memang kalau mengaji tauhid kayak begitu. Jangankan mau ditanya, memahamkan yang disampaikan pun tak paham. Jadi apa mau ditanya? Pelan-pelan lah ya. Yang penting dapat pahalanya, insyaallah paham sikit-sikit pun jadi. Ya, kalau memang nggak ada yang ditanya, kita akhirilah majelis kita pada malam hari ini. Insyaallah minggu depan itu lebih menarik pembahasannya. Tauhid juga jadwal minggu depan saya.
Jadwal kita apa tuh? Minggu pertama, kedua? Sahur, Ustaz. Hah? Aturannya kalau kita sahur, karena minggu kelima ini, Ustaz. Iya kah? Oh, minggu kelima ya, udahlah lupa saya. 3 minggu tahun ini. Mengkodok minggu lalu nggak datang ya. Jadi minggu lalu, minggu depan Piki. Minggu pertama, minggu kedua ya. Minggu pertama, kedua Piki, ketiga, keempat Tauhid ya. Lupa saya soalnya. Jadi insya Allah minggu depan kajian Piki. Ya, nanti ketemu kajian Tauhid di minggu ketiga, empat. Saya tandai itu kalau ngaji Piki rame. Kalau ngaji Tauhid berkurang dia jemaahnya. Dah, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menambah perbendaharaan ilmu kita, menambah pemahaman kita sedikit tentang hukum-hukum akli. Apa tadi? Wajib, mustahil, jaiz. Dan diingat-ingat pembahasan masalah jirim, jisim, jauhar, arab itu. Karena nanti di pembahasan-pembahasan lain itu tetap ada itu istilah-istilah itu tadi. Jauhar, ya, supaya kita nggak lupa, sering diingat-ingat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li ulama'ina wa li ustadina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.